Ya, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Woodshop di channel kami yang pada kesempatan kali ini akan melakukan review random orbital sender bermerekan Stanley. Nah, untuk tipe random orbital sender yang akan direview adalah SS30. Di sini dari kemasan sebelum kita buka bisa kita lihat bahwa spesifikasinya adalah 300 watt, kemudian ada kecepatan putarannya adalah 0 sampai 13.000 OPM. Ukuran dari velcro nya yaitu 12,5 mili atau 5 inci. Kemudian juga ada fitur tersambung dengan dust collector. Nah, untuk Stanley ini garansinya cukup lama, yaitu 2 tahun, dan merupakan satu grup dengan produksi dari brand merek Amerika DeWalt, dan Stanley ini yang second layernya. Kemudian yang paling bawah adalah Black & Decker. Kemudian jika kita lihat bersama, nah ini adalah fitur-fiturnya dan cara penggunaannya dengan cara ditekan dan velcro-nya untuk menghaluskan permukaan kayu. Dari kemasannya sangat fresh dengan alatnya. Di sini kita mendapatkan buku panduan, kemudian ada velcro bawaannya. Nah, untuk jenis velcro bawaannya di sini dengan 8 lubang, gridnya 80. Kemudian ada buku panduan penggunaannya. Nah, di sini setelah kita buka lagi, di sini ada bawaannya dust collector seperti fungsi di vacuum cleaner saat kita putar. Kemudian bahannya di sini adalah kain. Untuk alatnya sendiri, setelah kita lihat di sini, kita sambungkan. Kenapa kok kita membutuhkan mesin orbital sender ini? Nah, mungkin alasannya karena dalam suatu pekerjaan kayu kita membutuhkan waktu yang efektif agar kita dapat mengolah kayu itu dengan bagus dan dengan rata, dengan hasil yang sama semua. Nah, dengan adanya mesin orbital sender ini, maka khususnya untuk proses pengamplasan, proses pengecetan, dan proses finishing akan sangat terbantu sekali. Dan rekan-rekan semua, seandainya sekarang membeli alat orbital sender atau sejenis sender lainnya, tidak ada ruginya. Ya, mungkin sebelum kita bahas spesifikasi alat ini lebih lanjut, perlu kita cermati bahwa untuk tipe sender ini di pasaran jenisnya ada 2. Untuk sender yang ini jenisnya adalah orbital sender, karena dari sendernya tingkat pengamplasan sendiri berputar, jadi dinamakan orbital. Nah, kalau rekan-rekan semuanya tahu, ada orbital sender lagi yang berbentuk palem, kotak, gerakannya hanya ke kanan dan ke kiri. Nah, ini fungsinya tidak semaksimal dari fungsi dari orbital sender, karena kalau dari orbital sender ini kita bisa mengelupas cat, menghilangkan bekas dempulan, dan mengikis kayu lebih banyak. Sedangkan untuk sender yang berbentuk kotak fungsinya lebih ringan, jadi fungsinya lebih ke arah finishing kayu. Jadi saat kita setelah sanding sealer untuk pengamplasan yang lebih halus, nah kita bisa menggunakan sender yang berbentuk kotak. Nah, sender yang berbentuk kotak itu sendiri gerakannya tadi ya, itu hanya ke kanan ke kiri atau maju mundur. Kalau yang ini bisa berputar. Untuk harga dari orbital sender Stanley seri SS30 ini saya dapatkan dengan harga Rp580.000. Rekan-rekan bisa membelinya via online, dan sangat banyak sekali toko-toko yang ada di sekitar rekan-rekan. Kalau dibandingkan dengan kompetitor brand merek lainnya,
sander ini bisa dikatakan harganya sangat kompetitif dan bisa dikatakan cukup murah karena fiturnya juga sangat banyak. Ada variable speed, kemudian dari build quality-nya juga cukup bagus. Nah, selanjutnya akan kita review dari part alatnya itu sendiri-sendiri. Pertama, di sini kita bisa lihat dari kantong penyedot debunya. Bentuknya seperti ini. Di bagian kanan kiri ada bagian untuk pengunci saat kita masukkan di alatnya agar tidak mudah terlepas. Kemudian kantong debunya sendiri saat dimasukkan ke rumahnya di sini memudahkan kita untuk membersihkan, dan saat kotor bisa kita cuci dan bisa kita ganti juga seandainya kita membutuhkan kantong debu yang lebih besar. Seperti itu. Nah, untuk pemasangannya tinggal dimasukkan di alatnya. Kemudian sebelum kita masukkan di sini ada lambang bahwa kalau ke kanan kita membuka kunci dan kalau ke kiri kita akan menutup mengencangkan. Nah, kita pasang. Nah, kita kencangkan seperti ini. Nah, kalau dilihat dari kekencangannya ini tidak mudah lepas seperti merek-merek lain. Kemudian kalau dia dari build quality-nya juga bagus, ada karetnya sebagai peredam getaran. Nah, untuk saat kita pegang di sini alat ini pas dengan genggaman tangan kita ya, jadi saat kita menggunakannya sangat pas. Kemudian di sini bisa kita lihat ada tombol power on off di bagian atas. Kemudian pada bagian samping ada fitur yang cukup menarik yang mungkin jarang dijumpai di alat orbital sensor lainnya, karena di sini ada variable speed untuk menyesuaikan dari tingkat pengamplasan yang akan kita lakukan pada saat finishing, mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan maksimal mungkin 6. Jadi ada 6 tingkatan. Pada bagian bawahnya di sini ada 8 lubang velcro, terus ada velcro-nya sendiri, jadi kita sendiri yang harus merawat agar velcro-nya ini tidak cepat haus. Dan agar tidak cepat haus maka kita gunakan kualitas velcro yang bagus juga agar penggunaannya tidak mudah lepas dan velcro-nya juga awet. Kemudian kita pasangkan di alatnya, pastikan sesuai dengan lubangnya, lubang velcro, agar debunya bisa teresap dan alatnya juga akan bekerja secara maksimal dan velcro-nya tentu saja tidak mudah rusak. Seperti itu. Nah, yang perlu diketahui dari rekan-rekan semua, saat kita menggunakan alat ini kita harus menggunakan velcro sesuai dengan spesifikasi dari tahap pengamplasannya. Nah, saat kita dari kayu yang agak kasar, setelah di planer permukaannya kan agak kasar, kita pertama bisa menggunakan grade yang kasar, bisa grade 80 atau 60. Kemudian setelah kita selesai semua diganti dengan grade yang agak lebih halus, bisa 180. Setelah permukaannya cukup rata, kemudian diganti dengan grade yang lebih halus lagi, yaitu grade 240. Nah, biasanya grade 240 ini adalah grade yang siap finishing, siap cukup halus untuk dilakukan ke tahap pengecekan sanding sealer atau tahap pengecatan lainnya. Nah, untuk velcro-nya pastikan rekan-rekan membeli yang memiliki lubang untuk penyedot debu agar sesuai dengan spesifikasi dari alatnya itu sendiri. Nah, karena kebetulan pada video kali ini saya punya bangku yang belum diamplas pada permukaannya
Dan saya juga punya amplas paper untuk tahap finishing, saya pasangkan di mesin yaitu grade 240. Kita coba untuk penggunaannya. Nah, dari suaranya di sini ini grade 1, kemudian 2, 3, ini sebenarnya bisa kita sesuaikan sesuai penggunaannya. Nah, mungkin saya pakai untuk 1 sudah cukup, kita gunakan. Mungkin itu sedikit review dari saya, kami WJPD. Semoga bisa bermanfaat dalam memberikan referensi bagi rekan-rekan semua dalam memilih orbital sender yang berkualitas dan sesuai dengan penggunaan. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di video kami berikutnya. Tetap dukung dan support channel kami untuk terus memberikan info berhubungan dengan perkayuan dengan cara subscribe dan berikan komentar apabila banyak yang kurang agar kami bisa memperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.